Sajang Nim curhat dong. Ini Pabo story yang selanjutnya ya. Don't mention my name please, katanya. Oke, baik. Baik, tidak akan aku mention your name. Wow. Ini bagus nih, dia bikin berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line pertama. Jadi dia ada line 1, line 2, line 3. Dia ngasih judul gitu loh kayaknya. Keren sih. Line pertama. Bertemu yuk ngaji. Aku tahu yuk ngaji udah lama banget, tapi hanya sekedar tahu dan tidak rutin menyimak kontennya. Nah, tahun lalu di awal pandemi mulai rajin nonton YouTube buat mengisi waktu. Ini salah satu berkah pandemi sih yang gue rasain juga teman-teman ya. Jadi salah satu berkah pandemi itu adalah kita lebih akhirnya banyak ketemu dengan orang-orang yang tadinya nggak in touch dengan yuk ngaji gitu, karena mereka habisin waktu buat di YouTube gitu ya. Nah, entah apa yang sering aku buka. Seketika di halaman home YouTube keluar AADK by Fuad Naim. Masya Allah, ya Rabbi. Aku percaya sih pada algoritma ya teman-teman ya, tapi aku lebih percaya pada takdir Tuhan, kayak jalan Tuhan gitu loh, kayak Allah tuh mau ngasih kita gitu. Sebenarnya konsep algoritma tuh konsep hidayah sih menurutku. Iya gak sih? Karena hidayah kan ada 3 ya. Hidayah itu ada 3. Hidayah khalqiyah itu udah dari akal kita, udah dikasih dari lahir. Hidayah irsyad wal bayan itu namanya Al-Quran dan nabi-nabi yang diturunkan. Jadi udah pasti ada, gak mungkin gak ada. Nah, hidayah ketiga ini namanya hidayah taufik. Itu hanya Allah turunkan kepada orang-orang yang dipilih. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memang mau duluan mencari Allah, duluan mendekat ke Allah. Maksudnya gini, bayangan gue kalau diibaratkan ini tuh algoritma YouTube ya, yuk ngaji ibaratnya ya, anggap saja yuk ngaji itu kebaikan. Dia baru akan muncul di page kamu kalau kamu pertama kali mungkin nyari atau mulai sedikit buka-buka pengajian gitu. Mungkin nonton kajian apa, terus tiba-tiba akhirnya muncul satu persatu kajian nongol kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi pertama kali mungkin kamu baru kepikiran dikit, kok hidup gue gini ya. Tiba-tiba tuh nanti muncul rekomendasi dari Tuhan tuh. Wah, seru ya. Oke, lanjut ya, kita bacain lagi. Ya tadi ya, seketika di halaman YouTube muncul AADK by Fuad Naim. Jadi AADK itu namanya Ada Apa Dengan Korea. Itu konser pertama dan terakhir. Pertama ya, karena yang kedua ada yang namanya K-Illuminati. Pertamanya tuh Ada Apa Dengan Korea. Penasaran dong, karena basically I'm a K-Wavers sejak era Shiny. Now you can guess my age, right? Oke, kita kayaknya sepantaran ya. Shiny berarti ya, kalau nggak sepantaran berarti kakak aku kayaknya nih usianya nih ya. Shiny. Oke, terus dia bilang apa nih? Oke. Dari satu video AADK itu, aku penasaran lagi, ada lagi nggak kelanjutannya atau tayangan lainnya? Kenapa? Karena aku ngerasa isi AADK related to my life. Mungkin karena aku udah ngerasa bosan sama all about Korean, or maybe about my life. Hopeless sih lebih tepatnya. Jadi ini di titik dia udah mulai bosan, entah nonton-nonton gak jelas atau mungkin nonton-nonton K-pop, kayak bahkan di titik ini dia ngerasa kayak bosan sama hidupnya gitu. Aku gak tahu harus ngapain sih gitu. Ya memang kadang hidayah itu muncul ketika kita udah jenuh ya dengan apa yang sering kita lakukan berulang-ulang. Mungkin kita sering maksiat atau mungkin sering hal gak penting gitu ya. Nah titik itu biasanya muncul hidayah. Itu juga yang aku rasain sih kayaknya dulu. Kebanyakan gitu ceritanya. Makanya anak-anak SMA itu susah banget disuruh hijrah, karena mereka tuh belum ada bosan-bosannya dan mereka masih ngerasa hidup tuh baik-baik saja gitu. Nanti tunggu Anda, skripsi tidak kelar-kelar ya, mulai muncul persahabatan masalah di kuliahan. Itu nanti tunggu baru dapat hidayah. Makanya kalau yang SMA SMP nih adik-adik ya, mumpung dinasehatin dengerin. Jangan tunggu masalah baru dapat hidayah. Kalau masih umur lu, kalau nggak nyampe umurnya gimana ya? Cari, akhirnya ketemu deh komunitas Yuk Ngaji Live. Yang awalnya aku kira bakal kaku kayak siwak kering. Siwak kering. Jokes Anda sangat Arab sekali ya. Ternyata se-fun itu kayak Dufan. Waduh, mohon maaf saya belum pernah ke Dufan jadi gak tahu ya. Dufan bahagia gak sih? Seketika itu Yuk Ngaji Live menjadi playlist hangatku di setiap akhir pekan yang sendu. Asik. Ya, I'm free and single like one of Super Junior song title. Tepuk tangan dulu dong. Itu line pertama. Jadi dia cerita awal bertemu Yuk Ngaji dari satu video, akhirnya
ikut berkelanjutan nonton konten-kontennya dan dia ngerasa seneng banget ternyata konten Yuk Ngaji itu seru. Kalian gimana? Kalian ngerasain hal yang sama nggak dengan konten-konten Yuk Ngaji? Apakah seru apa enggak? Dan sebenarnya bagi kalian yang ngerasa ini seru, ini ada dua sisinya sih. Di sisi lain, banyak orang-orang yang mengira image ngaji itu adalah image serius, itu kecewa saat buka Yuk Ngaji. Itu banyak sih. Kalau ngeliat orang-orang kayak gitu diabaikan saja ya. Atau mungkin disuruh pergi nonton yang lain woi gitu. Banyak banget tuh yang kok katanya Yuk Ngaji kok nggak ada ngaji-ngajinya, kok ada musik-musiknya, kok ada apanya, ya gitu deh. Kalau kita mau dapet hati mereka, mungkin hati kalian yang kita nggak dapet. Kok kaku banget sih, kok gini. Tapi kalau ibaratnya kita udah memutuskan, aku pengennya dapet hati kalian yang lagi nonton ini gitu, insya Allah ya. Maka memang kita harus mengorbankan. Hai Ciguya, makasih. Sinyalu sad face nanti kilo membaik aku balik lagi. Kilo gak akut nimbringnya di kolom komentar aja. Sininggat semuanya less than 3 tilde. Ngomong apa sih dia? Ngomong apa sih? Oh parah nih, orang India nggak jelas nih. Ini harus diganti nih sini. Beri jadi. Iya, lagi sinyalnya lagi nggak baik ya. Nanti balik lagi ya. Makasih ya Ciguya. Gila dia pamitan aja support loh gitu. Ini pamitan yang dengan gaya nih. Ini contoh pamitan dengan gaya. Good support. Ciguya. Lanjut ya. Ya tadi ketika kita memutuskan untuk dapetin hati kalian, ya memang harus ada yang dikorbankan. Kita memang harus kehilangan orang-orang yang dulu awal-awal mungkin ikut Yuk Ngaji. Kita masih punya video-video lawas Yuk Ngaji zaman awal banget. Aku bahkan belum ada di Yuk Ngaji saat itu. Itu yang datang semua tuh uhti ya, bener-bener uhti gitu ya. Bahkan udah tua-tua juga. Ya maksudnya udah bukan anak SMA tapi anak kuliahan dan lain-lain. Kesini-sini udah berubah banget jamaahnya, udah beda banget. Jadi alhamdulillah. Kayaknya emang udah terlalu banyak sih lahan YouTube buat mereka. Jadi biarlah mereka nonton yang lain aja. Kayak gitu ya. Oke lanjut ya. Line kedua, single and regret. Seketika jiwa fangirling aku tuh membara, bergejolak pas ketemu sesuatu yang dirasa relate. Aku tuh nonton Yuk Ngaji live dari episode 1. Aku follow tuh IG-nya Asatis. Aku kepoin tuh pengajian yang ngundang Asatis. Buat yang gak tahu apa itu Asatis itu kata jamak bahasa Arab dari ustadz. Jadi Asatis itu artinya ustadz gitu ya. Aku dengerin Pabo Radio, seriesnya Yuk Ngaji Jomblo Ustadz Felix Xiao. Dan terakhir ya aku ikutin tuh kelas-kelasnya. Kecuali kelas DKV by Ustadz Hussein. Ketinggalan infonya katanya. Berarti dia ikut kelas broadcast juga. Mungkin kelasnya Ekskul, mungkin kelasnya King, kelas Siroh mungkin ya. Wow luar biasa. Paksu dulu buat teman kita satu ini. Semangat sekali ya. Siapa di antara kalian yang juga kayak gini, ngikutin semuanya ya, ngikutin YNTV, ngikutin kelas-kelas yang ada ya. Ditunggu ya, ada yang bakal baru nih. Lanjut dulu. Semua pengetahuan Islami aku bertambah. Semakin banyak yang aku dengar, tiba-tiba muncul sebuah pikiran. Kenapa kamu tuh gak tahu ini sejak dulu? Kenapa kamu gak belajar ini dari dulu? Andai saja kamu tahu ini sejak dulu, mungkin kamu sekarang gak sendiri di kamar kosan yang dingin ini. Aduh, makanya AC-nya kecilin. Sebuah pikiran dalam bentuk penyesalan. Ya gak apa-apa. Kalau mau mikir gitu mah gue juga bisa pikir kayak gitu. Andai aku dulu. Tapi ya begitu. Kita mensyukuri setiap jalan yang pernah kita lalui. Bukan kemudian juga kita dalam artian kayak bangga gitu ya. Gue dong pernah maksiat gitu misalkan. Ya gak gitu juga. Cuman kita bersyukur itu tanda bahwa Allah tuh sayang loh sama kita. Kita masih dikasih kesempatan loh untuk bisa melalui yang dulu dan diselamatkan sekarang. Sementara banyak orang yang mungkin belum sadar-sadar. Jadi setiap langkah tuh harusnya membawa kesyukuran buat kita, bukan membawa penyesalan ya. Jadi ibaratnya ada orang kebakar rumahnya. Yang pertama kali dilihat apa? Alhamdulillah aku lagi pas gak di dalam rumah gitu loh. Yang dilihat itu selalu kesyukuran. Jadi bukan kayak rumah aku, bukan. Alhamdulillah aku gak di rumah. Ada orang kehilangan kakinya satu, dia bersyukur alhamdulillah gak dua-dua kakinya. Ini sama seperti sebuah kisah yang aku dengar dari ustadku. Dia cerita tentang seorang, gue lupa ya, seorang sahabat apa seorang raja atau khalifah, gue lupa. Kayak intinya seorang penting gitu ya, orang penting banget. Dia sedang masuk ke sebuah hutan sendirian dan dia mendengar suara zikir. Dia mendengar suara zikir, dia samperin. Ini hutan gak ada orang, di hutan, tengah hutan nih. Kemudian dia melihat sebuah rumah kecil di hutan tersebut.
Dan pas dia mendengar lebih dekat, iya, suara zikir itu dari rumah kecil ini. Dan pas dia buka, di situ ada seorang tua, kakek-kakek gitu, yang terbaring lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia sedang berzikir di situ. Dia tanya lah, kakek kamu yang berzikir? Iya. Kamu sendirian di sini? Nggak, aku punya anak cuma lagi keluar katanya. Kenapa kamu berzikir? Kenapa kamu ini? Dan seterusnya. Intinya karena aku selalu merasa bersyukur gitu. Kamu bersyukur apa? Kok di sini kan nggak ada apa-apa, kamu nggak bisa berdiri, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang ya aku bersyukur bahwa Allah masih kasih aku lisan yang bisa berzikir. Jadi dia melihat tuh apa yang Allah ngasih gitu loh, bukan apa yang Allah ambil dari dia atau Allah nggak berikan ke dia gitu ya. Jadi kan sering kita ngeliatnya tuh apa yang Allah nggak ambil dari kita atau apa yang Allah nggak kasih ke kita. Kenapa hidungku pesek? Itu kan yang Allah nggak kasih, mancungnya nggak dikasih sama Allah. Tapi kan Allah ngasih lu napas, mata dan seterusnya gitu. Kenapa ya aku nggak dapet ini dari dulu? Tapi kan Allah kasih itu sekarang. Banyak yang nggak dapet itu dari dulu. Nah itu membuat kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur teman-teman ya, kapanpun dimanapun. Lanjut ya. Line ketiga, first meeting. Few years ago, I'm joined a training for several months to get a job. Jadi dia ikut training untuk beberapa bulan ya, untuk dapat kerjaan. Ada seorang pria yang menarik perhatianku. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ada seorang pria yang menarik perhatianku di sana. Bukan hanya karena dia cakep, asik cakep. Oke, ini dia. Inilah sisi positifnya. Pada terima tadi. Oke. Tapi karena agamanya juga bagus. Aduh, kurang apa lagi? Ini high quality akhi ya. Sudahlah ganteng, agamanya bagus. Dulu pandanganku akan agama yang bagus adalah karena dia sering ke masjid, jadi imam sholat, suara ngajinya bagus, dan pernah ngisi kajian. Gila. Ini nih, betul loh katanya Anissa, pepet terus. Bener, jangan kasih lolos ya. Apa nih dia bilang? Ya, karena di circle pertemanan aku sebelumnya tidak ada sosok pria seperti ini. Aduh, gemes banget. Oke. Gitu ya. Oh iya, dia dulu sekolah di pesantren dan selalu juara kelas. Di pesantren aja udah susah, geng. Aku tuh anak pondok juga sempet ya, walaupun nggak lulus ya. Tapi di pondok aja udah susah, apalagi berprestasi di pondok. Gila ini. Lanjut. Mana tadi? So talented, smart and religious. Gila lo, all in one package. Ini kenapa jadi kayak iklan kulkas ya? So talented, smart and religious, all in one package. iPhone. Lalu mulai interaksi dengan dia. Sudah. Interaksi nih. Ini. Ya. Tapi tidak intens ya. Hanya sekedar bahas masalah training dan kalaupun ngumpul pasti bareng teman yang lain ya. Itu awalnya. Ini asli awalnya. Abila dibandingkan gitu. Ini awalnya. Belum mulai pasti ya. Jadi awalnya cuma bahas soal training. Gimana nih training kita? Susah ya? Coba ada imam yang bantu aku. Mulai gitu. Okay. The more I know about him, the more I feel like I want this man. Seru banget ini. Gila. The more I know about him, the more I feel like I want this man. Yeah, you. Nobody else, just you. Nah, selepas training selesai, kami tidak akrab lagi. Tidak. Kamu harus pepet terus. Then suddenly I got a message that he gonna marry soon. Tiba-tiba dia dapat pesan dia akan menikah. Hey, kenapa kamu kirim pesan itu? Nikah aja dong. Aduh, kamu sudah. Dan bener, line keempat judulnya udah sesuai.
hancur. Lain keempat, hancur. Aku kira dia pemalu buat ungkapin perasaannya. Aku kira dia sibuk banget karena tiba-tiba ngilang dari chat. Dan mirisnya, aku kira dia baik hanya ke aku aja. Tidak. Orang ganteng dan talented itu sadar bahwa dia ganteng dan talented. Tidak mungkin dia polos. Tapi mungkin aja sih. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Hari demi hari aku lalui dengan berharap bisa berkomunikasi dengan dia. Gengsi dong aku sebagai cewek kalau mulai percakapan duluan. Ya udah, aku tunggu aja dia dalam diamku, sholatku dan doaku. Doaku. Ya Allah, I really want that man, please. Tapi kenapa dia tiba-tiba nikah? Oh my god. Ya, itulah kenapa memang kadang cinta harus diungkapkan ya. Karena kalau enggak, kita bahkan sudah kecewa sebelum mencoba. Tidak. Oke. Saat itu juga aku kepoin siapa cewek beruntung itu. Tidak, jangan. It will gonna hurt you more. No, jangan dikepoin. Aduh, tapi memang gitu sih ya. Pasti kita penasaran ya. Siapa sih orang yang sudah beruntung itu? Kata dia beruntung, tapi mungkin siapa cewek? Sensornya mana? Siapa cewek ini? Sensornya jauh banget sih. Kurang timingnya kurang tadi ya. Lanjut ya. Nah, ternyata mana tadi? Oh ya. Ternyata ini adalah langkah yang salah, sobat. Itu udah dibilang kan, bener kan? Ternyata ini adalah langkah yang salah, sobat. Bener kan? Salah, udah dibilang. Jangan. Aduh, salah banget tuh ini. Udah jangan. Nih, coba kita lanjutin ya. Saat itu juga aku tadi kepoin, dan ini dia merasain langkah yang salah. That girl really sweet him perfectly. Dia pas banget, cocok banget sama si cowok ini. Cantik, berpendidikan tinggi, kaya, solehah. Ya persis kayak si cowok ini. Just like him. Kemudian aku baca postingan yang ditulis sama cewek itu. Sebuah cerita sejak saat pertama kali mereka dipertemukan sampai dengan menjelang hari H pernikahan. She described him perfectly. 100% agree. That is the man I want to. Yep, that's him. Dia memang sebaik itu, sepintar itu, dan sesoleh itu. Kata-kataku dalam hati sambil membaca postingannya dan sambil meneteskan air mata kehancuran. Aduh, gimana ya? Aku kok jadi sedih ya. Aduh, kamu kenapa baca? Kenapa kamu baca? Aduh, sakit banget itu pasti. Oh tidak. Kenapa kamu harus baca? Itu sakit banget. Aduh. Wah, debak sih ini. Hancur semua doa yang aku ucapkan dan harapan yang aku gantungkan. Oh my god. Don't do it, man. Jangan. Oh my god. Aduh, serius aku gak bisa bayangin. Sakit banget itu kan. Jadi serius loh aku. Jangan ya, geng. Aduh, kok jadi. Jangan diperdalam ya Allah. Ini aku udah menangis beneran. Jangan ya Allah. Kenapa jadi? Tapi kayaknya semua orang bisa relate lah ya. Kalian bisa relate ya. Aduh, aku kok sedih banget ya ini ya. Aduh, tidak. Serius ini kayak aku kayak gini cabik-cabik ini, serius. Jangan. Kalian kalau udah jangan deh, jangan. Aduh. Dah lanjut. Line kelima. Oh, tadi lanjut ya. Hancur semua doa yang aku ucapkan dan harapan yang aku gantungkan. Iya, dan di titik ini aku mau ngasih tahu juga teman-teman bahwa kadang itu kita doanya sedikit keliru menurut aku ya. Kalau kita memang percaya bahwa Tuhan itu maha tahu dan maha sempurna, maka kita gantungkan saja
harapan kita ke Tuhan untuk memilihkan orang yang tepat dan sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan lebih tahu daripada kita. Maka kalimat I want that man dalam doa itu menurutku keliru. Jadi terserah sih, mungkin orang dalam kajian lain mungkin membolehkan ya kita nyebut nama, tapi bagi aku itu gak layak aja gitu. Jangan kamu menuntut Tuhan untuk mengarahkan kamu kepada sesuatu yang padahal Tuhan mungkin bisa lebih tahu daripada itu. Jadi kita sebut saja bahwa Tuhan dekatkan aku dengan orang yang tepat. Kalau emang orang itu tepat, deketin. Kalau emang bukan, jauhkan. Karena Tuhan yang lebih tahu. Sehingga kalau ini terjadi, maka inilah jawaban doa kita. Tuhan sedang menjauhkan dari kamu karena orang ini mungkin baik, tapi bagi orang lain, bukan buat kamu. Sehingga kita tuh gampang nerima gitu. Jadi ya gitulah ya. Lain kelima, penyesalan tiada akhir. Semakin aku dengar kajian agama, semakin ada bisikan penyesalan. Kalau aja sebelum training kerja itu aku belajar agama dengan benar, mungkin aku lebih percaya diri buat ngajuin proposal CV nikah ke dia, atau minta temanku buat nazor. Nazor itu salah satu proses untuk ketemu dan ngelihat langsung orangnya yang tatap-tatapan gitu ya. Dan apakah selama ini dia menjauh dari aku untuk menjaga perasaanku dan si calon istri? Oke, ini mulai namanya overthinking ya geng. Jadi kalau bisa ya nggak gitu. Ketika dia sudah nikah dengan orang lain, maka emang dari awal itu jodohnya. Nggak ada andai-andai karena emang ternyata di lauh mahfuz itu jodohnya udah. Nggak mungkin kamu itu sudah disiapkan orang lain yang terbaik buat kamu. Jadi bukan itu jodohnya. Sudah sampai sah akad nih, sah udah, itu bukan jodohmu. Nggak ada istilah tikung-menikung ya. Itu jodohnya dia. Selesai. Kalaupun kamu ngajuin proposal CV saat itu, kamu ditolak. Karena emang bukan. Dan itu ya nggak tahu ya. Tapi mungkin saat aku mengajukan CV dan ditolak itu nggak akan sesakit ini. Kamu nggak pernah tahu. Bisa jadi kamu bunuh diri gara-gara itu, nggak tahu ya. Intinya jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Penyesalan itu seringkali datangnya dari setan ya. Setan tuh sering ngasih penyesalan. Makanya gue tuh menghindari segala penyesalan bahkan dalam hal terkecil. Contohnya, aku tuh kalau beli barang itu sering sekali melupakan harganya sesegera mungkin. Benar-benar lupa. Kadang-kadang aku bahkan kadang tuh ngeremek-remek struk belanjaannya, atau mungkin aku punya menghilangkan dari memori aku. Karena kadang kalau kita dengar kata-kata orang, mending ini lebih bagus, mending ini lebih murah, seketika muncul, kenapa aku beli yang ini ya, kenapa nggak kecepetan, kenapa, dan seterusnya. Itu setan tuh suka ngebisik-bisikin gitu. Jadi selalu dari setannya, hati-hati. Oke, lanjut ya. Nah, termasuk kayak gini, apakah dulu mungkin, apakah itu overthinking aja. Wow, sungguh pria luar biasa yang aku lewatkan begitu saja. Lalu entah kenapa ciri-ciri pria soleh dari setiap kajian agama itu menggambarkan sosok dia yang kini berstatuskan suami orang. Sekufu, katanya kita akan berjodoh dengan pria yang setara dengan kita. Bukan hanya dari segi dunia tapi dari segi ketaatan agama. Wow, wajar aja aku tidak menarik bagi dia. Ternyata aku jauh banget dari standar taatnya dia. Lagi-lagi aku menyalahkan diriku sendiri. Sungguh move on adalah kata kerja yang sulit untuk dikerjakan dan terjebak dalam bayang-bayang seandainya dulu adalah hobi baru yang aku ratapi. Oh my god. Ya sih, ini di fase kelima ini dia memang lagi down banget kayaknya ya. Yang pertama aku mau bilang buat kalian, sungguh pria luar biasa yang aku lewatkan. Enggak. Kalian belum menemukan orang yang luar biasa itu. Dia luar biasa bagi istrinya, bukan bagi kamu. Ya, bagi kamu sudah disiapkan Tuhan sesuatu yang lebih baik, insya Allah. Kemudian benar, sekufu. Tapi sekufu itu sebenarnya nggak harus sekufu yang dimaksud itu seagama atau sekualitas ketaatannya itu nggak juga ya. Sekufu itu sebenarnya klop, cocok sekufu itu. Ya, misalkan memang pasnya gitu. Kalau dengan orang lain mungkin gak cocok, pasnya begitu sama dia gitu. Mungkin kamu temperamen, dia pengertian, jadi sekufu, pas gitu. Ya setahu aku gitu ya, setahu aku. Jadi gak seperti kayak gini, taatnya dia. Karena banyak orang taat sama-sama taat itu gak sekufu. Dia akan malah justru sering ribut dan sebagainya. Bisa jadi banget. Ya, kadang justru ada orang yang taat banget, dia carinya yang mungkin yang biasa aja untuk dia bimbing biar nggak berantem gitu, dan banyak ya, intinya sekufu itu senyamannya, pasnya, cocoknya, klop ya, ibaratnya puzzle tuh klop gitu. Nah itu sekufu. Kalimatnya keren-keren ya.
Move on adalah kata kerja yang sulit untuk dikerjakan, dan terjebak dalam bayang-bayang seandainya dulu adalah hobi baru yang aku ratapi. Wow. Line ke-6, single and happy. Apa seharusnya aku berhenti mendengar kajian agama? Tidak, bukan itu pilihannya. Allah baik banget, seakan selalu menarik aku untuk kembali. Udah, jangan diratapi, nonton Yung Aji live aja biar terhibur. Pelan-pelan aku memahami, benar-benar pelan, bahwa belajar kajian agama bukan untuk bikin aku flashback dan stuck di sosok soleh itu. Ada hal yang bisa aku lakuin sekarang, yaitu sadar, syukur, dan belajar. Sadar aku sedang berusaha menerima semua ini sebagai jalan hidup yang tidak bisa aku putar kembali. Syukur karena Allah memberikan aku kesempatan untuk bertemu dengan sosok lelaki baik seperti dia. Mungkin Allah ingin nunjukin ke aku kalau dunia ini ada kok laki-laki baik yang almost perfect, tapi bukan di drama Korea dan bukan juga dari kalangan idol K-pop. Dia manusia dari kalangan biasa kok, just like us. Mungkin aja kalau aku dulu nikah sama dia, aku gak bakal sanggup deh ngikutin hari-harinya. Sih, bener. Yang penuh dengan ibadah, atau mungkin aku bakal kelelahan untuk ngikutin ritme dia dalam ketaatan, betul. Bisa jadi banget. Lebih-lebih lagi mungkin Allah ingin aku, yang ketiga, belajar untuk mengenal Allah dan Rasulnya, juga para sahabatnya. Keren banget. Jangan lupa masih ada ilmu parenting, komunikasi, psikologi, dan finansial yang bisa banget dipelajari sedikit demi sedikit supaya lebih siap menatap masa depan yang lebih cemerlang. Now, I'm still single and happy. Alhamdulillah. Don't mention my name please. I'm not a storyteller, so if you feel boring, I'm so sorry. Thank you for your time to read this story. Hope you always stay safe and healthy. Wah, luar biasa ceritanya. Kita happy ending ya, geng. Kita happy ending karena ternyata dia menyadari semua hal di akhirnya, alhamdulillah. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak mengulangi jalan yang sama. Jadi ketika kalian sudah jatuh hati kepada, mungkin kalau kemarin-kemarin ya ada orang yang salah, orang yang seterusnya. Ini orang yang sepertinya tepat menurut kita. That's why. Dalam sebuah ayat kan juga Allah sampaikan kan, boleh jadi kalian menyukai sesuatu tapi ternyata itu tidak baik buat kamu, dan boleh jadi kamu benci sama sesuatu padahal itu baik buat kamu. Karena ilmu kita terbatas, jauh banget bedanya dari ilmu Allah ya. Allah bahkan udah tahu kita akan masuk surga dan neraka. Ya kan? Allah bahkan udah tahu sejauh itu. Maka siapa kita yang merasa lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Wah, tepuk tangan sekali lagi buat saudara kita satu ini, teman kita ini. Industri entertainment Korea Selatan gak pernah gagal bikin kita jatuh cinta. Filmnya yang udah menembus Oscar, musiknya yang selalu merajai Billboard, drama yang berkualitas, hingga variety show yang tetap seru meski udah beribu episode. Uchiba berkolaborasi dengan XK Wafers mempersembahkan Unlock Behind the Key, kelas audiovisual yang akan membedah proses kreatif dalam pembuatan film, drama, video klip, hingga program TV Korea untuk membantumu dalam berkarya. Amankan tiketnya sekarang juga ya di fuadnaim.com. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babong Kembang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babojinggo sekarang yuk!